Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan mengangkat tema yaitu ketika jodoh menghampiri atau bab nikah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang nikah. Pengertian nikah itu apa sih sebenarnya? Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bergabung. Adapun menurut syara, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung beberapa hukum dan syarat rukun nikah atau akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau semakna dengan hal itu. Nikah berasal dari kata bahasa Arab yaitu an-nikahu yang secara bahasa memiliki makna al-aqdu atau akad. Maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Jadi ketika kita sudah memenuhi syarat dan rukun, kita diwajibkan untuk menikah. Ketika laki-laki dan perempuan itu berjodoh, maka mereka akan melakukan pernikahan atau akad. Dimaksudkan di sini menikah itu agar tidak melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Allah, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yaitu perbuatan zina. We pray that He will fill your life with happiness and blessings and grant you kids who make your home filled with love. Hukum nikah. Hukum melaksanakan pernikahan ada 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram sesuai dengan kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan dan tujuan dari dilaksanakannya pernikahan tersebut. Untuk yang pertama adalah mubah. Hukum asal menikah adalah mubah atau boleh, dan inilah yang menjadi dasar hukum pernikahan. Hukum mubah berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua adalah sunnah. Hukum menikah menjadi sunnah bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah. Yang ketiga adalah wajib. Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Maka hal itu diwajibkan untuk seseorang tersebut melaksanakan pernikahan. Yang keempat adalah makruh. Hukum menikah adalah makruh bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Hukum makruhnya menikah juga berlaku bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah batin bagi istrinya, walaupun ia seorang kaya raya dan memiliki harta yang melimpah. Yang terakhir adalah haram. Secara normal, ada 2 hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Yang pertama, tidak mampu memberi nafkah, dan yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual, kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaan si calon suami. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan diantaranya adalah memperoleh ketenangan hidup atau sakinah, memperoleh rasa cinta dan kasih sayang atau mawadah warohmah, memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai oleh Allah, memperoleh keturunan yang sah, mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat, dan yang terakhir meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pernikahan menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
rukun pernikahan. Rukun merupakan suatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun pernikahan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, kewajiban suami dan istri. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam mengandung beberapa hikmah. Para ulama fikih menjelaskan tentang hikmah-hikmah pernikahan yang islami. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan menghindari cara yang dimurkai oleh Allah, seperti contohnya perzinahan atau homoseks. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi oleh Allah. Suami ataupun istri bisa belajar yang namanya bertanggung jawab satu sama lain, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga dan suami dan istri.